ada ahli ibadah berpapasan dengan ahli maksiat. Mereka saling berpapasan satu sama lain. Dan kemudian ahli ibadah ini, apa yang dilakukan? Ketika melihat sang maksiat ini, ahli maksiat, sang ahli ibadah memalingkan wajahnya. Tidak sudi aku melihat ahli maksiat seperti itu. Sementara ahli maksiat ini menundukkan wajahnya, merasa malu. Di hadapan orang soleh dia malu akan dosa-dosanya. Dia merasa malu dengan maksiat yang dia lakukan selama ini. Dia merasa rendah sekali dirinya di hadapan sang ahli ibadah. Maka apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa taala merahmati sang ahli maksiat karena rasa malunya terhadap dosa-dosanya, dan Allah murka kepada sang ahli ibadah yang sombong. Merasa sombong dengan ibadahnya, merasa dirinya paling suci, dan merendahkan orang lain yang berbuat maksiat. Padahal orang yang berbuat maksiat itu mungkin saja telah bertaubat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi loh caranya teman-teman sekalian, supaya meminimalisir orang-orang yang dengki berbalik sayang kepada kita. Apa itu? Saat Allah Subhanahu wa taala menganugerahimu banyak sekali kenikmatan, contohnya berbagilah nikmat itu kepada orang lain. Contoh, teman-teman punya harta yang banyak, teman-teman Allah berikan kelapangan rezeki yang luar biasa. Maka supaya membuat orang-orang sayang padamu, sebagaimana Rasulullah SAW ingatkan, saling memberi maka akan saling menyayangi. Banyak memberikan hadiah teman-teman sekalian, banyak bersedekah, banyak memberikan kepada orang lain, sehingga orang-orang lain sayang padamu, sehingga orang-orang lain pada akhirnya mendoakan dirimu. Maka sirnalah iri dan dengki itu. Sedekah itu kau bisa lakukan terang-terangan, bisa lakukan sembunyi-sembunyi, tapi yang jelas sesuai dengan sabda Nabi, ketika engkau saling memberi, maka engkau akan saling menyayangi. Syurga terlalu mahal untuk bisa dimasuki begitu saja. Allah ingin lihat di antara kita siapa yang tahan banting. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapa yang paling baik amalannya. Siapa yang terus berlari menuju Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang sabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Siapa yang sabar dalam menghadapi ujian. Siapa yang sabar dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang terus memaksakan dirinya untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin kita menuju kepada Allah, Allah lantas menentarakan kita. Tidak mungkin. Kita berjalan kepada Allah, Allah berlari kepada kita teman-teman sekalian. Allah hanya ingin lihat, betul tidak engkau sungguh-sungguh berhijrah, maka Allah berikan ujian demi ujian kepadamu. Karena Allah rindu dengan air matamu, Allah rindu dengan bangunmu di sepertiga malam terakhir, Allah rindu dengan rintihanmu, dengan suaramu yang lemah lembut, dengan air matamu yang bercucuran. Allah rindu.